Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih dan solihah kelas 5? Masih semangat dalam belajar ya? Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan belajar matematika, yaitu menghitung kecepatan dan debit. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai kecepatan dan debit ya teman-teman. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan proyek matematika, yaitu proyek 1, menghitung kecepatan berlari dalam 1 menit. Proyek 2, menghitung kecepatan air kran dalam 1 menit. Are you ready? Yes, I'm ready. Sebelum kita mulai, yuk disiapkan dulu peralatannya. Untuk proyek kecepatan, yang perlu disiapkan adalah meteran, alat pengukur waktu, bisa menggunakan stopwatch, jam tangan, maupun jam dinding. Kemudian, buku tulis dan ballpointnya jangan lupa disiapkan juga ya teman-teman. Sedangkan untuk proyek debit, yang perlu disiapkan adalah ember, gelas air mineral. Jangan lupa untuk gelas air mineral ini ditulis dulu isi bersih air mineral yang ada dalam kemasan ya teman-teman. Itu nanti berguna untuk menghitung volume. Kemudian alat penghitung waktu bisa menggunakan stopwatch, jam tangan maupun jam dinding ya teman-teman. Jangan lupa buku tulis dan ballpointnya juga disiapkan. Kita masuk ke proyek pertama ya teman-teman, yaitu menghitung kecepatan berlari. Silahkan teman-teman memperhatikan langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama, tentukan garis start untuk memulai berlari. Bisa dikasih tanda ya teman-teman. Langkah kedua, waktu untuk berlari adalah 1 menit. Gunakan alat pengukur waktu untuk menghitungnya. Jadi nanti teman-teman berlarinya adalah 1 menit. Dibatasi waktunya. Langkah ketiga, berlarilah dengan arah lurus. Hal ini untuk memudahkan dalam mengukur jarak lintasan. Saat berlari, jika ruangan terbatas atau dirasa sempit, teman-teman bisa dilakukan dengan arah bolak-balik. Misalnya, karena ruangannya mungkin hanya 5 meter kurang lebih, teman-teman berlarinya bisa bolak-balik. Misalnya ke arah depan, kemudian berbalik arah ke belakang, balik arah lagi, dan seterusnya sampai waktu 1 menit itu habis. Begitu ya teman-teman. Langkah keempat, setelah berlari, hitunglah panjang lintasan lari yang telah dilakukan. Menghitungnya bisa menggunakan meteran yang sudah disiapkan. Selanjutnya, langkah kelima, hitunglah kecepatanmu dalam berlari menggunakan rumus yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, berikut akan Ustazah contohkan cara menghitung kecepatan berlari. Yang pertama, silahkan ditulis dulu jarak lintasan lari yang sudah teman-teman lakukan. Diukur menggunakan meteran. Jadi tadi larinya berapa meter, silahkan ditulis dulu. Kemudian, tulis juga waktu berlarinya. Tadi teman-teman berlarinya dibatasi dalam 1 menit, sehingga untuk waktunya kita tulis 1 menit. Selanjutnya kita hitung kecepatan. Masih ingat ya teman-teman?
kecepatan itu rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Nah, tinggal teman-teman tuliskan jaraknya tadi berapa meter, kemudian dibagi dengan 1 menit. Nah, hasilnya silahkan dibagi. Satuannya adalah meter per menit. Jangan lupa ditulis juga kesimpulannya. Jadi, kecepatanku dalam berlari adalah titik-titik meter per menit sesuai dengan hasil hitungan teman-teman. Begitu ya. Fahimtum? Fahimna? Baik, kita lanjutkan ke proyek 2, yaitu menghitung debit air keran. Langkah-langkahnya silahkan teman-teman mengikuti seperti yang ada di layar. Langkah pertama, siapkan ember untuk menampung air. Langkah kedua, buka keran dan hitung waktu membuka keran sampai 1 menit. Gunakan alat pengukur waktu untuk menghitungnya ya teman-teman. Jadi nanti kerannya dibuka dalam waktu 1 menit, biarkan airnya mengalir dalam ember. Langkah ketiga, setelah 1 menit, matikan keran. Kemudian, hitung volume air dalam ember menggunakan gelas air mineral. Jadi, air yang sudah tertampung dalam ember, kita hitung ada berapa gelas. Menggunakan gelas air mineral yang sudah teman-teman siapkan ya. Langkah keempat, hitung volume air, yaitu dengan mengalihkan hasil takaran teman-teman tadi berapa gelas dikalikan dengan ukuran kemasan. Biasanya 1 gelas air mineral itu isinya 240 ml. Akan tetapi bisa berbeda sesuai dengan kemasan yang teman-teman dapatkan atau yang teman-teman gunakan. Jadi jangan lupa untuk kemasannya harus dilihat dulu tadi berapa mili, gitu ya. Nah, selanjutnya langkah kelima, hitunglah air keran menggunakan rumus yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Dihitung debitnya berapa. Cara menghitungnya seperti yang Ustazah contohkan di layar ya teman-teman. Silakan ditulis terlebih dahulu volume air keran. Jadi tadi teman-teman sudah menghitung ya berapa takaran gelas dikalikan dengan isi kemasan, sehingga ketemu volume berapa. Selanjutnya ditulis juga waktu, yaitu 1 menit. Nah, setelah itu kita tinggal menghitung debitnya. Debit, ingat ya teman-teman, rumusnya adalah volume dibagi waktu. Tinggal teman-teman tuliskan volumenya tadi berapa dibagi dengan 1 menit. Setelah itu ketemu berapa mililiter per menit. Jangan lupa dituliskan juga kesimpulannya. Jadi, debit air keran adalah titik-titik mililiter per menit sesuai dengan hasil hitungan teman-teman. Begitu ya untuk menghitung debit air keran. Fahimtum? Fahimna? Demikian tadi untuk pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar dimanapun berada ya teman-teman. Sebelum Ustazah tutup, Ustazah ingin menyampaikan pesan, yaitu waktu ibarat pedang. Jika engkau tidak menebasnya, maka ialah yang akan menebasmu. Dan jiwamu, jika tidak kau sibukkan di dalam kebenaran, maka ia akan menyibukkanmu dalam kebatilan. Pesan ini disampaikan oleh Imam Syafi'i. Jadi teman-teman, waktu sangat berharga. Jadi teman-teman harus memanfaatkan waktu
dengan sebaik mungkin. Karena setiap detik yang kita lewati tidak akan kembali lagi. Jadi harus dimanfaatkan dengan baik. Begitu ya. Baik, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.